salah satu yang bisa membuat tanaman kita menjadi subur, baik tanaman bunga, tanaman buah, ataupun tanaman lainnya, baik di lahan terbatas maupun lahan yang luas. Tapi kembali lagi Cece Petani Kantoran hanya bertanam di lahan sempit atau polybag, yaitu kita harus memberikan nutrisi. Nutrisi itu kita biasanya memberikan pupuk. Pupuk bisa organik ataupun pupuk kimia. Salah satu yang sering kita gunakan adalah pupuk NPK 16 seperti ini. Pupuk NPK 16 ini adalah pupuk yang paling banget sering digunakan apabila kita ingin bercocok tanam. Aslinya tentu jenis pupuk NPK ini bukan hanya yang biru ini, biasanya kita menyebut ada yang hijau, ada yang biru. Jadi kalau saya menggunakannya pupuk NPK 16 seperti ini yang warnanya biru adalah untuk masa vegetatif, jadi bukan untuk masa dimana sudah mulai berbuah. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman melihat contoh saya ini adalah hanya untuk sampel aja ya. Jadi kemasannya kalau yang asli itu kita harus betul-betul memperhatikan. Nah, kenapa sih tanaman ini harus kita pupuk? Karena tanaman itu sama seperti kita membutuhkan nutrisi agar tanamannya subur, dan kita berikannya unsur hara atau nutrisi ini di dalam media tanam dengan pemupukan ya teman-teman. Salah satunya pupuk NPK 16 ini adalah pupuk yang kita berikan ke dalam tanah atau media tanam. Karena ada pupuk juga yang nanti harus kita semprot, tapi bukan pupuk NPK ini. Di kemasan NPK ini sebagai contoh ini ada keterangannya, kandungannya apa saja yang terdapat dalam pupuk NPK 16. Kenapa disebut pupuk NPK 16? Karena kandungan NPK ini yang singkatan dari N adalah nitrogen, P-nya fosfor, dan K-nya ini kalium, masing-masing adalah 16%. Seperti kita lihat ya tadi di kemasan. Mengapa pupuk NPK ini banyak sekali yang menggunakannya ya? Ini pupuk dasar. Karena tanaman untuk hidup dengan baik dan subur itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Nah, unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah besar atau penting banget bagi kesuburan tanaman itu yaitu unsur N, P, dan K. Pupuk kimia ini berbeda dengan organik, karena itu kita harus hati-hati saat memberikannya pada tanaman agar tidak merusak tanaman dan lingkungan. Dan untuk aplikasi atau penggunaan pupuk NPK ini bisa dengan dua cara, yaitu dikocor dan ditabur. Yang pertama, kita akan mencoba memperagakan bagaimana caranya untuk sistem ditabur ya teman-teman. Jadi kita pertama harus membasahkan dulu media tanamnya. Kebetulan pagi ini belum disiram. Sekali lagi ini untuk tanamannya ini hanya alat peraga ya, karena biasanya kita menerapkan atau menggunakan yang warna biru ini apabila tanaman dalam masa vegetatif, yaitu belum berbunga dan belum berbuah. Nah, kemudian kita membuat lubang sekitar 10 cm dari batang. Jadi ini jangan terlalu dekat juga agar tidak merusak akar tanaman. Kita buat lubang sekelilingnya dengan jarak 10 cm dari batang. Nah, setelah itu baru kita siapkan untuk pupuk NPK-nya ini. Pupuknya jangan lupa kalau NPK warna biru kemasannya ini harus yang original, karena di pasaran ini ada beberapa juga pupuk NPK yang palsu. Jadi kalau nanti tanaman teman-teman tidak subur, itu jangan menyalahkan dulu pupuknya, tapi kita perhatikan karena memang ada banyak juga beredar. Kita gunakan ini setengah, ya kurang lebih setengah sendok ya, seperti ini warnanya ya, untuk bentuk atau visual dari pupuk NPK biru ini. Jadi warnanya memang berwarna biru ya, kandungannya 16. Selanjutnya kita taburkan di sekelilingnya. Yang tadi
di lubang yang sudah kita buat ya, kita taburkan di sekelilingnya. Kenapa kita perlu memberikan unsur hara makro NPK ini? Karena fungsinya N yang pertama itu nitrogen, ini akan membuat tanaman lebih hijau. Kemudian untuk fosfor ini dalam bentuk P2O5 ini merangsang akar dan buah dan meningkatkan daya tahan tanaman biar tanamannya kuat terhadap serangan penyakit. Dan untuk K dalam bentuk kalium oksida K2O ini membantu penyerapan air dan unsur hara. Nah, itu 3 fungsi unsur hara makro untuk tanaman biar subur. Yang penting juga kita tepat menggunakannya, jangan sampai salah supaya nanti kita mendapatkan tanaman atau fungsi maksimal dari pupuk yang kita berikan, baik pupuk organik maupun pupuk kimia seperti ini. Nah, kalau sudah kita tutup dengan media tanah, kita rapikan ya teman-teman, ditutup bagusnya, jangan terbuka supaya lebih terserap. Jadi yang pertama tadi kita harus membasahkan dulu, jangan ditabur dulu. Sesudah itu baru kita buat lubang sekitar 10 cm, jangan terlalu dekat ke batang, dan ditaburkan untuk pupuk NPK-nya. Jadi kalau untuk satu polybag ini maksimal ini adalah 1 sendok makan. Tapi kembali lagi kita harus memperhatikan usia dan tanamannya. Jadi periodiknya atau banyaknya ini harus tergantung dari usia tanaman, jenis tanaman juga. Tidak bisa disamaratakan ya. Kalau tanamannya masih kecil mungkin membutuhkan unsur haranya tidak sampai 1 sendok makan tadi. Jadi tabur pupuknya ini jangan terlalu dekat ke akar karena bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Karena kalau berlebih itu akibatnya busuk akar. Yang kedua, kita akan memperagakan bagaimana apabila sistem kocor atau sistem siram. Untuk sistem siram atau kocor ini, untuk 1 liter air ini saya menggunakannya kurang lebih 1/4. Jadi airnya boleh 1,5 ya maksimal, dengan 1/4 sendok makan untuk pupuk NPK-nya. Ini harus dilarutkan sampai benar-benar gak ada endapan atau tidak ada sisa pupuk yang belum larut, tidak ada sisa butiran pupuk yang tadi ya teman-teman, supaya hasilnya maksimal. Jadi konsentrasi untuk pupuknya ini sesuai yang kita inginkan. Kembali lagi untuk pemberian pupuk itu harus sesuai usia tanaman ya teman-teman, dan jangan terlalu dekat ke akar untuk penyiramannya. Nah, ini kita akan gunakan, penggunaannya ini maksimal 200 ml atau 1 gelas. Ini gelasnya CC Petani Kantoran udah modifikasi biar mudah nih, udah dilubangin. Nah, jangan terlalu dekat akar. Ini sama ya sekitar batang tadi ya, sekitar 10 cm. Nah, ini gelasnya unik ya teman-teman, khusus menyiram saya lubangin nih, harus dilubangin. Jadi jangan sampai terkena akar. Nah, ini untuk pupuk NPK ini adalah jenisnya adalah pupuk yang gabungan ya, pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu artinya ada 3 unsur hara makro yang ada di dalam pupuk NPK, karena ada juga bentuknya hanya 1 jenis saja. Nah, ini kalau sampai terkena daun, ini sebaiknya oleh kita itu dibilas. Jangan sampai nanti kena daun, karena waktu menyiram kadangkala kan suka kesiram ya, apabila tanaman ini misalnya daunnya ini dekat akar. Ini harus kita rapikan dulu. Nah, ini kan daunnya ini dekat akar ya teman-teman. Saya naikkan dulu supaya nanti tidak terkena untuk pupuk NPK ini. Sekali lagi jangan kena daun, karena jika tidak sengaja ya baiknya dibilas aja, karena nanti daunnya ini bisa layu kalau terkena untuk pupuk NPK biru. Karena untuk pupuk NPK ini bukan pupuk daun atau pupuk semprot, jadi
teman-teman mungkin bisa mengenal juga bahwa memang ada yang pupuk khusus untuk di daun ya, bukan di media tanam atau terserap di akar seperti ini. Nah seperti tadi kan suka kena tuh ya, seperti itu sedikit nih kena daun pada waktu menyiram, terutama tanaman yang daunnya ada di posisi dekat bawah. Kalau tanaman yang daunnya di atas sih mungkin jarang. Nah ya kayak seperti ini sebaiknya kita bilas supaya daunnya nanti nggak layu. Dan sekali lagi kalau ditanyakan takarannya harus sesuai ukuran tanamannya. Nah, kita bilas ya yang tadi terkena pupuk NPK-nya di daun. Untuk kali ini saya memperlihatkan tanaman pare ya, walaupun pahit tetap kita banyak yang suka. Ini sudah mulai muncul bunga dan sebagian ada yang sudah muncul buahnya juga. Jadi itu tadi salah satu faktornya kita bisa menggunakan berbagai jenis pupuk ya. Ini adalah contoh untuk pupuk kimia NPK 1616 yang sering banget nih teman-teman pasti beli. Taunya pupuk apa? NPK warna biru. Tapi sebetulnya nanti dalam video selanjutnya ada juga NPK yang warna hijau. Bagaimana cara pakainya dan apa fungsinya, kapan dipakainya, ikuti terus video CC Petani Kantoran dengan klik subscribe-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan info-info cara menanam dengan mudah dan murah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. CC Petani Kantoran mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terinspirasi dari tayangan video ini.